Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jauhari, NIM 2021-606-00028, yang merupakan mahasiswa program studi hukum Universitas Siber Muhammadiyah. Pembuatan video ini adalah dalam rangka sebagai prasyarat untuk mengikuti ujian capaian pembelajaran keempat pada mata kuliah Masyarakat Hukum dan Pembangunan dengan dosen pengampu Bapak Afriansyah Tanjung SHMKN. Pada presentasi kali ini, saya mengambil tema tentang peran hukum dalam pembangunan kesehatan masyarakat. Pembangunan kesehatan di Indonesia pada hakikatnya adalah sebagai upaya untuk peningkatan mutu atau kualitas kesehatan warga negara untuk mencapai kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal, yang merupakan salah satu unsur kesejahteraan umum yang merupakan tujuan dari pembangunan nasional. Seiring dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi di bidang kesehatan yang semakin pesat, serta perkembangan industri peralatan kesehatan yang semakin canggih, diperlukan penerapan ilmu yang semakin kompleks dan tenaga manusia yang semakin terampil. Sehingga diperlukan perangkat hukum yang secara khusus mengatur sikap dan perilaku yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, hukum kesehatan termasuk disiplin etika kesehatan dan etika kedokteran yang semakin penting dalam menjalankan peran fungsinya dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Terus bagaimana hukum dalam penyelenggaraan kesehatan masyarakat? Di mana kesehatan merupakan salah satu unsur kesehatan umum yang merupakan masalah pelayanan kesehatan merupakan masalah dalam kepentingan yang sangat mendasar. Karena kesehatan ini merupakan salah satu hak asasi manusia, hak hidup dasar. Nah, dalam pada itu, semakin maju suatu bangsa, semakin besar dan meningkat pula kebutuhan akan pelayanan kesehatan yang baik. Begitu juga sebaliknya, karena tingkat derajat kesehatan itu bisa menjadi salah satu indikator kemajuan suatu bangsa. Ketika suatu negara memiliki indikator kesehatan yang baik, maka bisa dikatakan bahwa negara itu kategori negara yang maju, negara dengan derajat kesehatan yang baik. Sedangkan dengan kebutuhan akan kesehatan yang semakin baik, maka juga diperlukan perangkat hukum kesehatan yang diharapkan dapat menentukan rambu-rambu yang jelas, sehingga memberikan kepastian dan perlindungan hukum baik dalam penyelenggaraan kesehatan ataupun bagi penerima pelayanan kesehatan. Sehingga dari tenaga kesehatannya aman, dari penerima juga merasa aman. Itulah perlunya dengan hukum kesehatan. Nah, perannya hukum dalam pelayanan kesehatan di mana semakin meningkat seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat, karena pelayanan kesehatan juga semakin meningkat, dan pertumbuhan yang sangat cepat dalam bidang kedokteran yang memungkinkan, sehingga apa? Penanganan juga harus lebih luas, lebih mendalam terhadap manusia. Ada spesialisasi, ada pembagian kerja yang telah membuat pelayanan kesehatan itu lebih merupakan kerjasama dan tanggung jawab. Karena di setiap tindakan, di setiap hal, prosedur, SOP yang dilakukan tindakan-tindakan medis itu semuanya mengandung resiko-resiko yang ada. Semuanya hampir tidak ada tindakan di kedokteran, tindakan untuk peningkatan kesehatan masyarakat yang tidak mengandung risiko. Dan itu pula, maka resiko-resiko terhadap gugatan-gugatan hukum akibat tindakan-tindakan ataupun efek samping dari tindakan kedokteran itu juga semakin tinggi. Maka, di mana peran hukum kesehatan semakin penting dalam upaya untuk menemukan dasar yuridis bagi pelayanan kesehatan. Lagi pula bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para pelaksana pelayanan kesehatan atau health provider itu sebenarnya juga merupakan perbuatan hukum yang mengakibatkan timbulnya hubungan hukum yang mereka seringkali tidak sadari pada saat dilakukannya perbuatan yang bersangkutan. Oleh karena itu, ada 3 syarat format hukum yang baik. Yang pertama adalah bagaimana mencerminkan keadilan. Yang kedua adalah hukum harus dapat diterima secara politis, kemudian secara sosiologis dan kultural, dan dapat dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan masyarakat.
Kemudian dari segi fungsinya, di mana peran hukum itu ada dua, yaitu hukum primer dan hukum sekunder. Pada fungsi hukum primer, itu yang tampak dari luar yang mempengaruhi masyarakat dan di dalamnya diperoleh alasan-alasan dan justifikasi dari keberadaan hukum. Yang kedua sebagai fungsi sekunder itu sebaliknya, berfungsi sebagai pemelihara dari sistem hukum. Keberhasilan fungsi primer tergantung bagaimana fungsi sekunder memfasilitasi keberadaan fungsi primer tersebut. Sehingga suatu pelayanan kesehatan nasional misalnya adalah fungsi primer, sedangkan aturan tentang pengaturan pelaksanaan dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan merupakan fungsi sekunder dari hukum. Kemudian fungsi primer dari hukum itu adalah bagaimana? Yang pertama adalah mencegah perilaku yang tidak diinginkan dan jaminan ya, dalam perilaku yang diinginkan. Nah, fungsi ini terutama pada hukum yang tuntutan misalnya tuntut pidana gitu ya, tuntutan ganti rugi. Kalau misalkan ada dugaan yang melanggar hukum begitu ya. Dan ini dalam pelayanan kesehatan fungsi ini dapat dikaitkan dengan pasal 351 KUHP, kemudian pasal 359 KUHP, serta pada pasal 1365 KUH Perdata dan pasal 136 KUH Perdata tentang masalah kesalahan atau kelalaian profesi tenaga kesehatan yang di dalamnya menjalankan tugasnya. Kemudian yang kedua adalah memfasilitasi, yaitu memfasilitasi pelaksanaan peraturan-peraturan di antara para individu. Nah, dengan memfasilitasi individu-individu, hukum maka akan membantu individu tersebut di dalam mencapai tujuan akhirnya. Kemudian ketentuan pelayanan dan pendistribusian bahan misalnya, kemudian pemberian pelayanan kesehatan yang berkualitas, terutama bagaimana penyediaan jaminan asuransi kesehatan yang erat kaitannya dengan fungsi-fungsi yang ada di hukum primer tersebut. Nah, kemudian ketentuan-ketentuan pelayanan dan pendistribusian bahan misalnya, pemberian jasa pelayanan berkualitas, terutama pemberian asuransi itu, maka ini juga kaitannya dengan sengketa. Nah, penyelesaian sengketa nanti bisa di pengadilan ataupun bisa di luar pengadilan. Fungsi lain dari hukum itu adalah sebagai sarana untuk melakukan perubahan di masyarakat. Di mana dengan fungsi hukum ini diharapkan tidak hanya sekedar melakukan pola-pola yang memang telah ada, tapi juga berusaha untuk menciptakan hal-hal atau hubungan-hubungan baru. Termasuk di dalamnya, kalau kita membuat satu kebaruan dalam bidang kesehatan adalah melalui penelitian kesehatan. Karena kebaruan-kebaruan itu bisa dilakukan, salah satu yang dilakukan adalah menggunakan riset. Nah, untuk riset-riset itu juga harus mematuhi aturan-aturan yang ada dalam aturan hukum. Nah, bagaimana etika dan nilai kesehatan dan mempelajari, mempertimbangkan hukum dan etika ini? Nah, dalam undang-undang terbaru, dalam Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan, pada pasal 292 menyatakan bahwa tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam melaksanakan praktek dapat melakukan penelitian dan pengembangan. Kemudian pada ayat 2 menyatakan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditujukan untuk mendukung pembangunan kesehatan di bidang ilmu pengetahuan, keahlian, kebijakan, teknologi melalui upaya kesehatan dan sumber daya kesehatan. Dan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian juga terdapat pada pasal lain yang menyatakan bahwa dalam pengembangan teknologi kesehatan, sebagaimana dimaksud pasal 334 dapat dilakukan di laboratorium. Kalau di laboratorium tentu tidak akan banyak berhubungan dengan manusia. Kemudian bisa juga dilakukan oleh bahan biologi atau, nah di sini ada yang berkaitan hukum, yaitu penelitian yang mengikut sertakan manusia sebagai subjek. Kemudian pada ayat 2 bahwa penelitian sebagaimana dimaksud ayat 1 harus memenuhi kaidah etik. Kemudian kaidah ilmiah, metodologi ilmiah, dan izin dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Di sini ada kata harus mematuhi
kode etik penelitian. Nah, sehingga dalam muncul kode etik tersebut, muncul pendekatan untuk memformulasikan seluruh dimensi etik di bidang kesehatan, ya, terutama pada kesehatan yang menyangkut manusia atau yang berhubungan dengan subjek manusia pada ilmu bioetik sebagai etik biomedik atau yang disingkat dengan bioetik. Nah, definisi bioetik itu kami kan dirumuskan oleh International Association of Bioethics adalah kajian tentang isu-isu etik, sosial, hukum, dan isu lain yang timbul dalam pelayanan kesehatan dan ilmu biologi. Nah, etik penelitian kesehatan itu bertumpu pada dua pilar, yaitu etik akademik dan bioetik. Nah, pijakan dimensi etik akademik ini berfokus pada integritas peneliti sebagai ilmuwan dalam memelihara dan memanfaatkan alam semesta. Yang kedua adalah pengorbanan dan keselamatan subjek, terutama subjeknya adalah subjek manusia, serta memelihara dan menghormati kehidupan dan kemanusiaan. Nah, kedua pijakan ini yang bertujuan untuk kemaslahatan dalam rangka untuk pelayanan kesehatan masyarakat. Dalam penelitian dengan subjek manusia, maka berlaku standar profesi tertinggi, bukan standar pengetahuan dan kemampuan yang rata-rata. Karena pada penelitian ini, subjeknya adalah manusia, maka bila terjadi satu permasalahan, maka akan terjadi permasalahan di bidang hukum. Dan dalam hal ini adalah peneliti bertanggung jawab secara penuh, secara pribadi. Nah, di mana integritas itu harus dijaga, harus dilindungi baik secara fisik maupun psikisnya. Harus ada privasi, kerahasiaan, atau disebut dengan anonymity. Tidak mempublikasikan siapa tadi subjeknya, tapi yang dipublikasikan kalau dijual ada hasilnya setelah melalui informan consent. Kemudian penderitaan badaniah maupun rohaniah subjek harus dibatasi secara maksimal. Jadi dalam penelitian tentu ada kode etik yang kita tidak boleh menyakiti, baik itu secara fisik maupun menyakiti secara psikis. Kemudian harus dilakukan pencegahan semaksimal mungkin terhadap kerugian, kecacatan, dan kematian dari subjek penelitian. Jadi di dalam kode etik tidak boleh ada kerugian, harus dihindari kerugian yang merugikan pada subjek, kemudian kecacatan, apalagi terjadi kematian. Setiap penelitian segera harus dihentikan jika ternyata ada subjek yang mengalami kerugian, kecacatan, atau sampai kematian. Jadi kerugian ini tidak hanya kerugian secara fisik, tapi juga kerugian secara emosional. Ketika itu terjadi kerugian, maka harus segera dihentikan. Dan dalam hal ini, komite etik karena dalam komite etik itu berhak untuk menghentikan penelitian apabila penelitian itu dalam perjalanannya mengganggu ataupun merugikan subjek dalam penelitian, dan komisi etik memiliki kewenangan di bidang itu. Nah, khusus untuk penelitian uji klinis atau eksperimental yang menggunakan pasien sebagai subjek, terdapat beberapa hal yang khusus, di mana pada penelitian pada pasien atas dasar indikasi medis, dengan persetujuan pasien hanya dapat dilaksanakan sebaiknya jika peneliti adalah bukan dokter yang merawatnya. Jadi biasanya dilakukan oleh orang lain. Ya. Kemudian dalam pelaksanaan penelitian, peneliti dan pasien harus yakin betul bahwa yang digunakan dalam metode diagnosis atau terapeutik adalah yang terbaik. Jadi di dalam melakukan intervensi uji coba di dalam penelitian itu dipastikan bahwa uji coba yang akan dilakukan kepada pasien itu adalah yang terbaik berdasarkan kajian-kajian ilmiah yang secara teori tidak akan merugikan baik secara fisik maupun psikis pasien. Kemudian jika ada pasien yang tidak memberikan persetujuan
untuk ikut dalam penelitian, maka hal itu dijamin dan tidak berdampak negatif padanya. Jadi pasien kapanpun, responden kapanpun berhak untuk menolak. Ataupun dia sudah setuju, ternyata di tengah-tengah menolak, maka dia pun punya hak untuk menolak dan menghentikan penelitian dan dia sebagai terlibat sebagai subjeknya. Di mana pasien yang sedang dalam keadaan koma atau yang mempunyai penyakit yang tidak mungkin dapat disembuhkan atau pasien dalam keadaan stadium akhir, kalau biasanya disebut stadium 4, tidak diperkenankan sebagai subjek penelitian. Kenapa? Karena pada stadium akhir itu biasanya secara teori maka pasien itu sudah mendekati kematian atau sulit untuk disembuhkan. Kalau misalnya kalau penyakit kanker misalnya, maka dia sudah stadium 4, atau dalam penyakit yang kronis disebut namanya penyakit terminal. Yaitu penyakit yang secara medis sudah tidak bisa disembuhkan lagi. Nah, bagaimana kriterianya untuk bisa disebut seseorang itu setuju untuk dilakukan satu penelitian? Maka suatu penelitian dengan subjek manusia itu tidak boleh dilakukan jika belum atau tidak memperoleh persetujuan dari subjek yang akan diteliti. Di mana persetujuan yang diperoleh setelah subjek diberikan informasi, penjelasan dan adekuat, kemudian dia harus menandatangani lembar persetujuan yang disebut dengan informed consent, lembar persetujuan yang harus ditandatangani dan ada saksi. Informasi pada subjek penelitian, pasien maupun non-pasien, merupakan syarat mutlak untuk memperoleh informed consent yang di dalam kriteria persetujuan. Karena informasi itu harus diberikan selengkap mungkin, tidak boleh ada informasi yang dirahasiakan. Termasuk jika ada satu risiko atas tindakan yang akan dilakukan, maka juga harus wajib ada penjelasan bahwa risikonya apa. Kalau itu pun tidak ada risiko misalnya, tapi dalam menjalankan mengisi kuesioner lelah, maka sebutkan bahwa ketika mengikuti atau mengisi kuesioner tersebut ada risiko mungkin kelelahan atau jenuh, maka disampaikan kalau memang itu tidak ada. Walaupun ada yang kecil juga disampaikan gitu. Nah, di samping itu perlu diketahui bahwa persetujuan subjek setiap waktu dapat ditarik meskipun penelitian belum berakhir. Artinya ketika dia menyatakan setuju, kemudian di tengah-tengah dia merasa terganggu dan merasa ingin keluar, maka dia bisa menarik kembali tingkat persetujuan itu sehingga bisa keluar dari subjek penelitian. Kemudian untuk panduan, bagaimana panduan secara internasional itu sudah diterbitkan oleh WHO ya, dari Council for International Organization of Medical Science atau disebut dengan GOMS ini ya. Ini membuat sebuah panduan untuk guideline begitu untuk penelitian di bidang kesehatan. Sehingga semua para peneliti-peneliti kesehatan itu merujuk pada ketentuan yang sudah dibuat oleh WHO. Nah, di mana di dalam prinsip-prinsip itu yang ditetapkan itu, yang pertama itu ada respect, kemudian ada beneficent, dan juga ada aspek justice. Nah, prinsipnya adalah menghormati harkat dan martabat manusia. Ini dalam berbagai dokumen etik penelitian digarisbawahi bahwa prinsip respect atau menghormati harkat martabat manusia itu adalah mencangkut penghormatan akan otonomi manusia untuk dengan bebas menentukan sendiri apa yang akan dilakukan. Jadi dia boleh ikut, boleh tidak. Boleh ikut, kemudian memutuskan di tengah-tengah, itu juga diperkenankan. Kemudian prinsip berbuat baik, beneficent, dan tidak merugikan. Adanya tidak merugikan dari pihak respondennya atau subjeknya. Di mana prinsip beneficentnya menyangkut prinsip untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan untuk tidak mencelakakannya. Ya, sejak ada sumpah Hippocrates dulu di kedokteran itu prinsip itu sudah dijadikan salah satu prinsip yang fundamental di dalam etik kedokteran, yaitu prinsip etiknya adalah berbuat baik, yaitu membantu orang lain dengan mengupayakan, memanfaatkan, memaksimalkan, dan dengan meminimalkan kerugian yang ada. Kemudian selanjutnya adalah prinsip keadilan atau justice, di mana pada prinsip justice ini menyangkut kewajiban untuk
memperlakukan setiap manusia secara baik dan benar. Jadi memberikan apa yang menjadi haknya, serta tidak membebani mereka dengan yang bukan menjadi kewajibannya. Dimana kalau dalam prinsip etik keadilan ini termasuk menyangkut keadilan distributif atau distributive justice yang mempersyaratkan sebagai pembagian seimbang dalam hal beban dan manfaat yang diperoleh subjek dari keikutsertaan dalam penelitian. Dan ini dilakukan kan memperhatikan usia, kemudian gendernya, status sosial, ekonomi, dan juga pertimbangan dari etnik. Nah, apa landasan hukum etik penelitian kesehatan di Indonesia? Nah, ini ada dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang hak asasi manusia, di mana setiap orang berhak atas keutuhan pribadi baik rohani maupun jasmani, dan karena itu tidak boleh dijadikan objek penelitian tanpa persetujuan darinya. Kemudian peraturan perundangan yang terkait dengan penelitian kesehatan itu ada banyak, di antara ada peraturan pemerintah nomor 39 tahun 95 tentang penelitian dan pengembangan kesehatan. Kemudian ada keputusan Menteri Kesehatan tahun 99 tentang kebijakan nasional penelitian dan pengembangan kesehatan. Kemudian ada keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tahun 2001 tentang tata laksana uji klinis. Kemudian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Sistem Nasional Penelitian. Kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kemudian keputusan Menteri Kesehatan tentang Komisi Nasional Etik Penelitian, karena setiap penelitian kesehatan itu wajib lolos etik. Jadi lolos etik penelitian. Tetapi kalau tidak lolos etik penelitian, maka tidak boleh untuk dilakukan penelitian. Ya, boleh dihentikan. Komisi etik boleh menghentikan penelitian tersebut. Kemudian yang terakhir dasarnya adalah yang terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Kesimpulannya bahwa peran hukum sangat berperan baik dalam melindungi kepentingan nasional maupun dalam mewujudkan kesejahteraan umum. Untuk masuk tersebut, jelas bahwa tidak hanya dituntut sekedar memproduksi undang-undang sebagai salah satu upaya menerapkan fungsi-fungsi dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, tetapi yang sangat dituntut adalah bagaimana penerapan peran tersebut termasuk dalam penelitian kesehatan dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan masyarakat. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.